warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Niswaratul Putri. Saya semester 6 kelas A dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan kesetaraan gender. Adalah usaha sadar yang terencana dari pendidik kepada peserta didik untuk mencapai suatu tujuan yang menggunakan teknik atau metode yang didukung oleh sarana dan prasarana dan dipengaruhi oleh lingkungan. Poin kedua yaitu keadilan dan kesetaraan. Adalah gagasan dasar tujuan dan misi utama dan peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat, membangun keluarga berkualitas. Poin ketiga, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tindak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga mereka akses kesempatan berpartisipasi atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Diskriminasi adalah sikap yang membedakan secara sengaja terhadap golongan yang berhubungan dan berkepentingan tertentu. Biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Diskriminasi ini cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Poin ketiga, kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam hal menikmati hasil pembangunan. Tujuan dari pendidikan berperspektif gender adalah 1. Mempunyai akses yang sama dalam pendidikan. 2. Kewajiban yang sama. 3. Persamaan kedudukan dan peranan. Poin selanjutnya, pendidikan dalam perspektif gender. Bahwa pendidikan diselenggarakan untuk semua masyarakat, tidak membedakan jenis kelaminnya, suku dan bangsa dan pendidikan. Pendidikan tidak diskriminatif, tetapi akan mengutamakan baik pendidikan untuk laki-laki dan perempuan dan akhirnya akan memperoleh terjadinya bersetaraan gender dalam hubungan laki-laki dengan perempuan. Basis multikultural dan perdamaian. Secara etimologis terdiri dari dua, yaitu pendidikan dan multikultural. Multikultural diartikan sebagai keragaman budaya, aneka kesopanan. Secara terminologi, 1. Sebuah proses pengembangan. 2. Seluruh potensi manusia. 3. Yang menghargai pluralitas. Secara terminologi, 1. Sebuah proses pengembangan. 2. Seluruh potensi manusia. 3. Menghargai pluralitas dan heterogenitasnya. 4. Sebagai konsekuensi beragama, budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Yang kedua, tujuan pendidikan multikultural. 1. Pembelajaran perdamaian melalui pemikiran yang tenang dan sungguh-sungguh tentang maknanya. Maka cara-cara baru dan kreatif dapat ditemukan untuk mengembangkan pengertian, persahabatan, dan kerjasama antar semua manusia. Yang kedua, pembelajaran hak asasi manusia. Yang ketiga, pembelajaran demokrasi. Pembelajaran demokrasi adalah untuk mengembangkan eksistensi manusia dengan jalan memahaminya dalam pengertian martabat dan persamaan, saling mempercayai, toleransi, penghargaan pada kepercayaan dan kebudayaan orang lain, penghormatan pada individu, peran serta aktif dalam semua aspek kehidupan, terus kebebasan berekspresi, kepercayaan, dan beribadat. Baik, yang terakhir yaitu memahami etika pendidikan. Pengertian etika pendidikan.
Menurut bahasa, suatu ilmu membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia yang mana dapat dinilai baik dan mana yang dinilai tidak baik. Etika pendidikan, sebuah proses pendidikan yang berlangsung secara etis dan terus-menerus dalam kehidupan seseorang melalui pengajaran dan penekanan terhadap etika itu sendiri. Yang kedua ya ini ciri-ciri etika pendidikan. Yang pertama, etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang yang menyaksikan. Yang kedua, etika sifatnya. Yang ketiga, dalam etika terdapat cara pandang dan dari sisi batiniah. Yang keempat, etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perlakuan manusia. Baik, yaitu yang terakhir jenis-jenis etika pendidikan. Etika filosofis, ada empiris dan non-empiris. Suatu etika yang bersumber dari aktivitas bersifat berpikir yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, etika teologis. Etika teologis adalah yang mengandung etika secara umum. Cukup sekian, mungkin itu sedikit presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.